Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Sabtu tanggal 5 September tahun 2020. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan buat kita pada pagi hari ini terangkat dari kitab Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-40. Demikian firman-Nya. Sesungguhnya aku rindu kepada tita-titamu, hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mengangkat tema dari kebenaran firman Tuhan saat ini, yaitu rindu firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita memperhatikan bagaimana kehidupan ini, tidak sedikit orang Kristen yang jarang sekali membaca Alkitab. Membaca Alkitab kalau sempat saja, itu pun saat di gereja dan ibadah. Sering Alkitab hanya menjadi pajangan di dalam rumah. Padahal Alkitab menyatakan, saudara-saudara, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu tertulis dalam Matius 4 ayat ke-4. Artinya apa? Artinya bagi orang percaya, firman Tuhan seharusnya menjadi sesuatu yang paling berharga dan bernilai di dalam hidup ini. Lebih dari apapun, uang, harta, kekayaan. Hal inilah yang membuat pemazmur saudara-saudara rindu akan tita Tuhan, sehingga ia berkata, sesungguhnya aku rindu kepada tita-titamu, hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Ini saudara-saudara. Namun kalau kita melihat kehidupan banyak orang saat ini, banyak orang Kristen hanya menyediakan waktunya untuk bekerja, bermain, dan sebagainya. Tetapi mereka sulit sekali menyediakan waktunya, walaupun sedikit, untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Maka wajarlah saudara-saudara bila kerohanian banyak orang tetap saja kerdil walaupun sudah berpuluh-puluh tahun menjadi orang Kristen. Karena memang iman bertumbuh hanya dari firman Tuhan. Sebagaimana yang tertulis di dalam Rom 10 ayat ke-17, saudara-saudara. Sebab iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Bukan dari mengambil nomor toto gelap. Banyak orang, saudara-saudara, di akhir-akhir ini memang ada kerinduan. Tapi kerinduannya apa? Di tengah malam kerinduannya menanti keluarnya nomor toto gelap. Di pagi hari kerinduannya ada, tetapi kerinduannya bagaimana untuk memegang handphone untuk bermain hal-hal yang tidak baik dan benar. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada banyak orang yang membuat Yesus disingkirkan dan menggantikannya dengan handphone dan tutup gelap. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kebenaran firman Tuhan saat ini, melalui bacaan kita saat ini, kita diingatkan kembali untuk menghayati bahwa firman Tuhan adalah petunjuk kehidupan bagi setiap orang percaya. Oleh karena itu, kita perlu membuka diri untuk mendengarkan firman Tuhan, menyukainya saudara-saudara, dan memeliharanya di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak dapat menikmati hal-hal duniawi, tapi kita dapat menikmati setiap kebaikan Tuhan. Marilah kita tetap berpegang pada firman Tuhan sampai akhir hidup kita, saudara-saudara. Dan keselamatan itu, yakinlah, pasti akan menjadi bagian kehidupan kita, menjadi milik kita. Ingatlah saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam Mazmur 1 ayat yang kedua dan ketiga berkata, orang yang kesukaannya firman Tuhan dan merenungkan firman itu siang dan malam akan seperti pohon yang ditanam di tepi
aliran air, menghasilkan buah pada musimnya, dan tidak layu daunnya. Oleh sebab itu, jadilah pribadi-pribadi yang selalu merindukan firman Tuhan, bukan merindukan dunia ini. Karena hanya di dalam firman Tuhan kita hidup. Tidakkah firman-Nya berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang berkumandang pada pagi hari ini melalui media YouTube ini Tuhan. Mari Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami, pribadi-pribadi yang mendengarkannya dimanapun berada. Sehingga kekristenan kami dipulihkan Tuhan, iman kami dipulihkan. Oleh firman-Mu lah Tuhan kami akan beroleh kehidupan. Oleh firman-Mu lah Tuhan kami akan beroleh keselamatan. Izinkan Tuhan Yesus, setiap pribadi yang mendengar, dimanapun berada, ketika mereka lemah, mereka akan dikuatkan. Ketika mereka sakit, mari Engkau sembuhkan. Ketika mereka mempunyai permasalahan dan persoalan, mari Engkau berikan jalan keluar Tuhan. Hanya Engkau tempat kami mengadu, hanya Engkau Tuhan benteng pertahanan kami. Karena tiada yang mustahil bagi Engkau. Ketika Engkau berkarya, ketika Engkau bertindak, segala sesuatu akan terjadi. Hamba-Mu berdoa pada saat ini terkhusus Tuhan Yesus untuk inang Opu Deborah yang lagi dalam keadaan sakit, Oknami di rumah sakit. Tuhan Yesus, Tuhan tolong anak-Mu, berkati setiap usaha upaya keluarga, berkati obat Tuhan yang dikonsumsi sehingga menjadi kesembuhan. Hanya kepadamu kami memohon Tuhan Yesus. Itu juga pada saat ini hamba-Mu berdoa untuk Ibu Mama Ella, Kau berikan pemulihan yang luar biasa. Itu juga tidak henti-hentinya hamba-Mu berdoa untuk Inang Bursi Pahutar, biarlah Engkau tetap berkarya dalam kehidupannya. Pada kesempatan yang indah ini juga Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk Inang Udaku, Guru Manjuntak yang ada di Tiga Dolok. Tuhan, kiranya Engkau berikan kesembuhan Tuhan, berikan sukacita, berikan kekuatan, berikan penghiburan Tuhan. Inilah Tuhan Yesus, doa hamba-Mu di pagi hari ini. Hamba-Mu sangat percaya ketika Tuhan bertindak, kerinduan kami akan terwujud karena tiada yang mustahil bagi Engkau. Dalam nama Kristus Yesus hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam buat kita semua.